Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Temanya masih tema yang kemarin. Dan ini udah seperti sinetron. Ini episode yang kelima. Tapi belum selesai dibahas oleh bukan media saja, tapi publik setanah air. Dan saya kira ini satu peristiwa kriminal yang luar biasa. Betapa panjangnya dan betapa dramatisnya kejadian ini. Dan sejauh ini walaupun polisi atau Mabes Polri sudah melakukan penyidikan dan menetapkan 4 tersangka, tapi publik masih menunggu. Masih banyak tanda tanya yang belum terjawab. Misalnya, apakah yang nembak itu cuma Baradae sendiri dan itu disuruh oleh bosnya Jenderal Freddy Sambo? Ataukah ada orang lain yang ikut? Atau jenderal sendiri ikut? Belum soal lain-lain. Dari ini juga berkembang bahwa ada aliran dana, ada usaha penyuapan, bahkan pengacara dari pihak Yosua itu melapor ke KPK segala. Jadi cerita akan berpanjang-panjang. Tapi ada sesuatu yang rakyat kepingin tahu, yaitu sesungguhnya apa sebenarnya motif pembunuhan Yosua. Itu publik sangat menunggu. Motif dalam hukum pidana kita memang bukan sesuatu yang wajib harus dibuktikan. Tapi motif itu hanya berlaku atau menjadi penting di negara-negara Anglo-Saxon. Hanya saja motif ini sekarang jadi penting karena dari awal pihak keluarga Freddy Sambo dan dia sendiri mengatakan bahwa ini ada pelecehan seksual. Dan ternyata Mabes Polri dalam penyidikannya mengenyampingkan tuduhan pelecehan seksual oleh Brigadir Yosua. Sehingga rakyat bertanya, kalau begitu apa motifnya sesungguhnya? Karena itu saya undang sekarang pengacara Brigadir Yosua, Martin Lucas Simanjuntak. Itu bukan minta buktinya, tapi analisa tim pengacara apa motifnya sebenarnya. Terima kasih kepada Presiden Indonesia Lawyers Club, Bang Karni Ilyas, atas waktu dan kesempatan. Jadi hari ini karena 2 rekan senior saya sedang pergi ke Jambi, akhirnya saya mendapat kesempatan lagi untuk hadir di ILC. Ibaratnya ada ketiban rezeki nih Pak, jadi bisa dapat panggung gitu ya. Terima kasih. Nah, mengenai motif ya, tentunya walaupun berkali-kali dari rekan kita sama penegak hukum mengatakan motif tidak penting, yang penting adalah scientific crime investigation system dan alat-alat bukti ya. Namun faktanya Bang Karni, kita jangan pernah lupa bahwa yang membedakan antara pasal 340 KUH pidana dengan 338 adalah perencanaan. Jadi mustahil orang yang merencanakan sesuatu itu tanpa motif. Kalau ada yang mengatakan bahwa motif tidak penting, tentunya kami selaku sesama penegak hukum ini mencurigai dalam hal tanda petik ya. Apakah ada dugaan untuk pada saat persidangan nanti dimungkinkan untuk dikenakan pasalnya 338. Karena ini perbedaannya hanya pada rencana. Rencana tanpa motif itu rencana yang prematur. Tentunya kalau seorang jenderal dan ajudan tega menghabisi orang secara sadis seperti itu yang juga ajudannya, tentunya ini pasti didasari dengan motif yang sangat kuat. Apa yang menjadi motifnya? Menurut analisa saya dan tim ini terkait dengan informasi, Bang Karni.
Informasi apakah itu? Tentunya informasi yang berhubungan dengan reputasi dari sang pembuat rencana, dalam hal ini sang jenderal. Yang kalau keluar, ini bisa membuat sang jenderal secara reputasi dan jabatan akan terancam. Nah, apakah itu sudah pernah disampaikan oleh rekan kami, Abang Kamarudin Simanjuntak, ini terkait mengenai adanya si cantik-cantik itu. Lalu ada juga dugaan terkait informasi adanya transaksi keuangan dari manajemen tindak pidana ya, ataupun bisa kita bilang uang-uang yang tidak jelas keberadaannya. Nah, ini semua tentunya didasarkan dengan apa yang kami dapat. Kan di awal ini dari pihak Ibu PC membuat laporan palsu ya terhadap dugaan peristiwa kekerasan seksual ataupun pengancaman. Nah, ini semua patah. Nah, ketika pada saat kami datang menjadi pelindung dan juga kuasa hukum dari keluarga, ini banyak yang menyerang kami, Bang Karni. Bahkan serempak dari institusi ya, ada sekitar 5 institusi itu semua memframing kami jangan spekulasi, jangan asumsi. Nah, ini akhirnya spekulasi dan asumsi inilah yang terbukti dan ternyata memang benar dugaan kami yang akhirnya sekarang digunakan sebagai dasar laporan untuk melakukan tindak pidana pro justisia, yaitu pasal 340 dan 338. Nah, terkait motif saya lanjutkan. Informasi apakah ini? Dan kenapa tidak boleh keluar? Tentunya semua ini harus juga dikaitkan dengan adanya suatu dugaan ya Bang Karni ya. Dalam artian pada tanggal 21 Juni, anak dari klien kita ini sudah diancam dan nangis. Dia mewek-mewek ke pacarnya. Kenapa dia nangis? Karena ada ancaman dari salah satu ajudan, inisialnya D. Sampai saat ini orang ini belum menjadi tersangka. Hanya sebagai saksi yang saya dengar. Walaupun memang dari SP2HP tidak ada update bahwa yang bersangkutan sudah disaksi. Tapi kemarin dari hasil pertemuan kami dengan bosnya penyidik, beliau mengatakan bahwa dia ini sudah disaksi. Nah, oleh karena itu ini tidak relevan dengan motif yang disampaikan oleh sang jenderal bahwa alasan yang bersangkutan membuat suatu permufakatan jahat dan juga perencanaan untuk menghabisi nyawa Joshua adalah akibat peristiwa yang ada di Magelang. Ini tidak relevan. Kenapa tidak relevan? Mengapa pengancamannya sudah mulai dari tanggal 21 Juni? Jadi ini prematur, motifnya masih motif yang ngambang kalau saya bilang. Karena kenapa? Karena tidak didasarkan, tidak dijelaskan, tidak dirunut sesuai dengan yang sebenarnya. Oleh karena itu, kami sebagai penasihat hukum dan juga kuasa hukum dari korban, melihat belum ada kejujuran 100% dari pihak Bu PC dan juga Bapak FS. Oleh karena itu, dengan juga dijelaskan kepada publik bahwa tindak pidana kekerasan seksual itu tidak ada, yang awalnya disampaikan terjadi di Duren 3, sekarang ditarik lagi ke Magelang. Penting bagi kami demi keadilan dan kepastian hukum untuk membuat laporan baru Bang Karni. Karena kan kemarin juga kami sempat diskusi, ada nggak kemungkinan Bu PC ini jadi tersangka sehubungan dengan laporan kami yang 340 dan 338. Nah, ini sedang didalami oleh para penyidik ataupun tim sus. Nah, kepastiannya seperti apa, batasan kami minggu ini. Minggu depan, kalau tidak ada kepastian status dari Ibu PC ini, mau tidak mau, kami yang akan mendorong melalui membuka 1 atau 2 atau 3 laporan yang baru lagi. Nah, apakah itu? Yang pasti, yang pertama, membuat laporan palsu ataupun pengaduan polisi palsu, lalu pencemaran nama baik, lalu membuat kesaksian atau membuat keterangan palsu, lalu menyebarkan berita bohong sesuai dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Lalu dugaan atas peristiwa pencurian properti milik almarhum. Karena sampai saat ini 3 buah handphone
dan juga rekening dan juga laptop milik dari almarhum ini tidak jelas kemana. Kami tanya kepada penyidik, penyidik bilang tidak ada sama mereka. Bahkan kami mendengar dari informasi yang dapat dipercaya bahwa barang bukti yang disita itu yang berhubungan dengan handphone dan juga laptop ataupun yang berhubungan dengan digital forensik ini semuanya itu barang bukti pengganti. Nah, mengenai kebenarannya seperti apa, nanti kita lihat dari update yang akan disampaikan. Namun di sini yang kami garis bawahi adalah kami butuh kepastian dan keadilan, Bang Karni. Oleh karena itu, jika memang kepolisian ataupun tim sus dalam hal ini tidak ataupun belum bisa memberikan kepastian mengenai status dari Bu Putri, dan juga sehubungan dengan Bu Putri sampai saat ini tidak mau keluar, padahal kami juga sudah memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan, di minggu lalu sampai dengan hari Senin sampai dengan pukul 24.00 WIB untuk segera meminta maaf, untuk segera bertobat, untuk segera untuk menjelaskan yang jelas-jelasnya terkait laporan palsu yang disampaikan oleh beliau. Nah, namun ini tidak disambut dengan positif. Yang lucunya lagi, Bu Putri ini kan memiliki kuasa hukum. Mengapa kuasa hukum ini tidak melihat sinyalmen yang baik dari kami selaku pelapor dari pasal pembunuhan berencana ini, dan justru dalam tanda petik tidak memberikan nasihat yang baik gitu kepada Bu Putri sehingga dapat meringankan ataupun menghilangkan jerat pidana bagi Bu Putri. Seharusnya sebagai kuasa hukum yang baik, ya, dia ini bukan memberatkan kliennya, justru harusnya meringankan kliennya. Nah, ini yang akhirnya kami mempunyai hipotesis, kami patut menduga ada di lingkaran dari Bu Putri ini yang justru tidak ingin Bu Putri ini diringankan. Oleh karena itu, demi kepastian hukum, demi keadilan, dan juga demi pertanggungjawaban dari orang-orang yang mungkin saja terlibat sebagai mastermind, kami akan membuat laporan paling lambat minggu depan, Bang Karni. Dari saya cukup dulu, demikian. Terima kasih. Ya, mungkin bukan tidak ingin Bu Putri diringankan, tapi tidak ingin Ibu Putri menceritakan yang sesungguhnya. Ya, justru itu Bang Karni. Jadi gini, kalau saya lihat dari keterangan yang disampaikan oleh Bapak FS kan ya. Bapak FS ini kan sudah mengaku bahwa dia sebagai penanggung jawab dari segala perbuatan ini, ya. Sebenarnya kan kalau kita lihat kesempatan ini, walaupun mungkin faktanya ada dugaan Bu Putri juga mungkin saja bisa terlibat, kalau saja Bu Putri ini dikelilingi oleh orang-orang yang baik, ya, dan dengan kesempatan yang kami berikan, harusnya momentum ini bisa digunakan dengan baik, Bang Karni. Baik. Nah, ini yang saya lihat dari orang lingkar Bu Putri ataupun kuasa hukumnya ini gagal melihat kesempatan ini. Makanya kami berasumsi bahwa sebenarnya mereka ini mau meringankan atau memberatkan Bu Putri. Itu yang kami sayangkan gitu loh, Bang Karni. Terima kasih. Baik. Saya kembali lagi. Tadi kan saya mempertanyakan motif versi pengacara Yosua. Kenapa? Karena sejauh ini di publik itu berkembang berbagai macam motif. Awalnya pelecehan, kemudian perselingkuhan. Belakangan berkembangnya lebih liar lagi. Mafia judi lah, bahkan diangkut ke narkoba. Ada lagi LGBT. Ini kan udah liar sekali. Nah, dari sisi pengacara Yosua, lebih lihat kemana motif ini. Ya, jadi gini Bang Karni, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Kita orangnya fair ya. Kalau yang tidak ada kaitannya pasti kami akan jelaskan. Tadi mengenai LGBT Bang Karni, ini masalah reputasi orang ya. Orang ini juga masing-masing baik tersangka maupun korban punya keluarga. Ini penting bagi saya untuk mengklarifikasi. Jadi pada saat proses ekshumasi di tanggal 27 Juli 2022, selain untuk memastikan luka-luka yang ada pada tubuh korban, memang ada dua hal penting yang kami minta kepada dokter forensik yang diketuai oleh Bapak Ade Firmansyah kalau nggak salah namanya. Yang pertama adalah pastikan apakah alat kelamin masih bersarang di tempatnya. Dan apakah
pada alat kelamin tersebut ada indikasi akibat luka kekerasan. Yang pertama ini tidak ada Bang Karni, dalam artian masih Bersih. bersarang di tempatnya, tidak ada indikasi bekas kekerasan pada alat kelamin. Lalu yang kedua, kami juga meminta mencek bagian dubur atau anus ya Bang Karni ya. Ya. Untuk memastikan apakah ada tanda-tanda kekerasan terhadap dubur atau anus dari almarhum. Puji Tuhan tidak ada. Harusnya ini bisa menepis isu-isu liar ya yang mengatakan bahwa ada hubungan ACDC, LGBT segala macam, dan justru ini diproduksi dan juga sekarang di framing ya sama orang-orang yang sebenarnya harusnya berbicara berdasarkan bukti gitu ataupun fakta ya. Karena ini implikasinya ngeri Bang Karni, kasihan keluarganya. Saya juga gak percaya dari awal soal LGBT. Makanya saya ingin kepastian dari Anda. Baik, sekarang saya mau ke Pak Asto Atmojo Suroyo, Ketua LPSK. Katanya sudah memutuskan memberikan perlindungan saksi kepada Baradae. Tapi menolak untuk Ibu Sipi ya, Putri, PC. Alasannya bisa dikemukakan Pak? Ya, yang pertama kami memang memutuskan pada tanggal 15 Agustus yang lalu untuk secara resmi memberikan status justice collaborator kepada Baradae. Karena kami sudah melakukan investigasi dan juga assessment kepada yang bersangkutan setelah yang bersangkutan berstatus sebagai tersangka. Jadi kami menilai yang bersangkutan memang bukan pelaku utama dan mempunyai keterangan yang signifikan dan keterangan yang diperlukan di dalam proses peradilan. Dan yang lebih ini lagi, yang bersangkutan bersedia menjadi justice kolaborator dan bersedia mengungkapkan semua kejadian, semua fakta, dan semua hal yang dia ketahui dari peristiwa tindak pidana tersebut. Termasuk orang-orang yang perannya lebih besar atau yang di atasnya. Ini yang membuat kami menerima yang bersangkutan sebagai terlindung LPSK sebagai justice collaborator. Kemudian, tapi dia mengaku menembak. Dia menembak, mengaku. Dan mengaku disuruh. Ya, ya itu yang membuat kami kemudian menyimpulkan bahwa yang bersangkutan bukan pelaku utama. Dan Baik. dia bersedia mengungkapkan itu nantinya. Yang kedua, kami memutuskan menghentikan permohonan Baradae ini karena yang bersangkutan sebelumnya itu mengajukan permohonan sebagai saksi untuk kasus perencanaan pembunuhan. Tapi ini kan juga sudah dihentikan oleh kepolisian ya, jadi kami hentikan. Nah memang sejak awal kami juga sudah memprediksi dan sudah sampaikan kepada yang bersangkutan bahwa ini kamu potensial besar sekali menjadi tersangka. Dan kalau menjadi tersangka, LPSK tidak akan bisa memberikan perlindungan. Karena mandat LPSK itu memberikan perlindungan kepada saksi, korban, atau saksi korban, whistleblower, justice kolaborator, atau ahli. Nah, oleh karena itu kami sampaikan kepada yang bersangkutan, juga kepada penasihat hukumnya, LPSK bisa memberikan perlindungan sepanjang yang bersangkutan berstatus sebagai justice collaborator. Itu sejak yang bersangkutan belum menjadi tersangka. Belakangan kan kemudian setelah menjadi tersangka, keterangan-keterangan yang bersangkutan ini berbeda, bahkan bertolak belakang. Terutama misalnya keterangan tentang tembak-menembak. Ternyata yang kemudian diakui oleh yang bersangkutan kan bukan tembak-menembak, tapi penembakan. Nah ini yang kemudian kami hentikan permohonan yang bersangkutan yang pertama kali. Yang ketiga kami memutuskan juga menghentikan atau menolak permohonan dari Ibu Putri karena terutama karena pihak kepolisian sudah menghentikan
dan menyatakan bahwa apa yang dilaporkan oleh Ibu Putri ini tidak terjadi. Itu kekerasan seksual. Jadi kami tentu saja karena ranah kami ini adalah di ranah pidana, kalau tidak ada tindak pidana ya tentu kami tidak bisa melakukan intervensi apapun. Tetapi memang sejak awal kami sudah merasakan ada kejanggalan-kejanggalan. Jadi misalnya ada laporan tentang tindak pidana pelecehan seksual ini, itu kan ada 2 laporan sebenarnya. 2 laporan ini tanggalnya beda tapi nomornya 1. Kemudian permohonan untuk atau rekomendasi dari kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada Ibu Putri itu dari kepolisian ternyata sudah ada sejak tanggal 9. Meskipun sampai ke LPSK baru tanggal 20. Tapi permohonan Bu Putri sendiri itu dilakukan pada tanggal 14. Dan itu disertai juga dengan permohonan dari penasihat hukumnya. Ya kami tetap berprinsip karena LPSK ini adalah representasi negara untuk memberikan perhatian, perlindungan dan pemulihan pada korban termasuk korban kekerasan seksual. Dari Undang-Undang TPKS yang baru kan dinyatakan negara harus hadir. Paling tidak dalam waktu 24 jam seorang korban tindak pidana kekerasan seksual harus mendapatkan perhatian dari negara. Oleh karena itu kami kemudian melakukan koordinasi Pak Karni kepada Polres Jakarta Timur pada waktu itu. Itu baru kita lakukan tanggal 12 setelah kepolisian memberikan konferensi pers waktu itu. Dan kemudian berita begitu ramai di media dan kemudian kami melakukan koordinasi dengan Polres Jakarta Selatan. Dan kemudian kami memang karena ini terjadi peristiwanya itu di rumah Pak Ferdi Sambo, tim kami juga mendatangi rumah Pak Ferdi Sambo di kantornya, di Propam. Dan kemudian kami pada waktu itu mendapatkan permintaan dari Pak Ferdi Sambo agar LPSK bisa menghentikan pemberitaan media yang dinilai terlalu menyudutkan istri maupun keluarganya. Nah, tentu ini kan sulit kami lakukan karena kewenangan untuk menghentikan pemberitaan tidak ada pada LPSK. Kecuali kami melindungi kepentingan terlindung kami ya untuk tidak diekspos gitu. Itu masih mungkin. Kemudian berikutnya tanggal 13 itu juga kami bertemu dengan Baradae yang pertama. Dan Baradae memang menyampaikan kesaksian yang secara konsisten dia pertahankan sampai yang bersangkutan menjadi tersangka dan kemudian berubah keterangannya. Baradae tanggal 13 itu kemudian mengajukan permohonan menjadi terlindung untuk kasus percobaan pembunuhan. Dan kemudian tanggal 14 Ibu Putri mengajukan permohonan. Nah, atas dasar itu kemudian kami berusaha untuk menggali informasi dari bukan hanya dari kedua pemohon tetapi juga berbagai pihak ya. Karena ini kan kita melakukan investigasi. Nah, untuk Ibu Putri ini sampai terakhir memang kami sama sekali tidak mendapatkan keterangan dari yang bersangkutan berkaitan dengan permohonan yang bersangkutan. Oleh karena itu pada waktu itu saya menyampaikan kalau 30 hari kerja tidak ada informasi, ya LPSK mau tidak mau harus memutuskan. Karena kita kan dibatasi oleh undang-undang ya untuk melakukan itu. Belum sampai 30 hari, kemudian kepolisian menyatakan bahwa tidak ada tindak pidana kekerasan seksual. Jadi otomatis kami juga akan menghentikan dan tidak bisa menerima permohonan dari yang bersangkutan karena sudah
tidak ada tidak pidananya. Tetapi kami tetap membuka peluang. Andai kata ke depan terjadi perubahan status pada yang bersangkutan atau ada dinamika yang lain yang menempatkan yang bersangkutan ini pada posisi tertentu yang memungkinkan LPSK memberikan perlindungan, tentu kami sangat akan terbuka memberikan perlindungan itu. Kira-kira begitu, Bang Karni. Baik, LPSK katanya udah menginvestigasi ke berbagai pihak, tidak hanya ke pihak Baradae atau Jenderal Freddy Sambo, tapi berbagai pihak. Apa kesimpulan Pak Hasto? Motif apa kemungkinan yang terjadi dalam kasus ini? Kalau motif kami sama sekali belum bisa. Enggak, dari pengalaman setelah mewawancarai banyak orang. Ya memang ada tindak pidana yang itu dilakukan secara kolektif dan itu ada relasi kuasa di dalam entitas orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Nah, apakah ini direncanakan atau tidak? Tadi seperti Bung Martin bilang tidak mungkin kalau yang seperti itu tidak direncanakan. Tapi ini kan kewenangan aparat penyidik. Baik, katanya LPSK ada upaya dari luar yang mau menyuap LPSK. Apa benar? Saya tidak tahu ya apakah ini menyuap atau tidak. Jadi ceritanya ini begini, ini perlu juga saya luruskan. Nah. Jadi pada saat tim kami itu menghadiri Pak Ferdy Sambo di kantornya, sudah selesai lah. Artinya wawancara, permintaan keterangan sudah selesai. Kemudian staf kami ini pamit pulang. Ada 2 orang staf kami, perempuan, yang satu pamit untuk sholat di masjid di kantor situ. Ada 1 orang lagi. Nah, kemudian ada salah seorang stafnya Pak Sambo ini menyodorkan map isinya amplop coklat tebal 2 amplop lah. Nah itu langsung ditolak karena dia tidak merasa bahwa itu berhubungan dengan perkara yang sedang dia investigasi atau assessment. Jadi kami tidak tahu apakah isinya apa, itu juga tidak tahu. Nah kebetulan dalam satu pertemuan salah seorang wakil ketua kami itu menceritakan soal ini ke Pak Mahfud MD. Nah kemudian Pak Mahfud kan pada saat bersama dengan seorang wartawan kan menceritakan itu, ya jadilah rame ini. Nah di kami sendiri sebenarnya ya kami tidak tahu itu apa dan sebagainya. Jadi begitu ceritanya Pak Karni. Baik. Izin Bang Karni boleh nanggapi sedikit? Ya, Sir. Ya. Ke Pak Hasto ya? Iya. Oke, direct langsung. Pak Hasto, ini kan berkaitan dengan dinamika ya dari awal sampai dengan penetapan tersangka. Ada yang saya mau tanyain Pak Hasto, ini mewakilkan juga dari penasihat hukum yang lain dan kuasa hukum yang lain dan juga publik. Sesuai dengan fakta ya, ada institusi yang mengatakan dari awal bahwa memang ini tidak ada kejanggalan. Ataupun ini semua seperti kriminal biasa gitu ya. Nah tadi yang saya temukan bahwa Pak Hasto bilang sejak dari awal pengajuan perlindungan ditemukan ada kecurigaan ya, Pak Hasto ya. Lalu yang kedua, itu kalau nggak salah tanggal 14 atau tanggal 13 yang upaya bribery itu. Karena kan di situ ada titipan kata-kata juga seperti ini, titipan Bapak. Ya. Nah, kata-kata itu. Saya pernah kebetulan punya pengalaman juga sama LPSK waktu di Ciamis. Saya ajak makan siang aja nggak mau. Nah ini sekarang kan terbukti uang juga nggak mau. Berarti lembaga ini bagus Bang Karni. Nah cuman yang saya mau tanyakan Pak Hasto, mengapa semua ini dibuka ke publik ketika peristiwa sudah cukup terang benderang? Nah seandainya pada saat sebelum peristiwa ini terang benderang, LPSK menyampaikan hal-hal tersebut, kami selaku kuasa hukum dan pelapor tidak akan dianggap gila sendiri gitu loh oleh publik. Karena hanya publik yang mendukung kami pada saat itu. Semuanya mengatakan bahwa kami pansos lah, kami berasumsi lah, kami berspekulasi lah. Saya yakin Pak
Pak Hasto, kalau pada kesempatan lain Pak LPSK bisa memposisikan dirinya sejak dari awal, penegakan hukum kita akan pasti lebih baik, Pak Hasto. Itu mungkin, Pak Hasto. Kalau soal amplop itu memang kami tidak ada niatan untuk menyampaikan ke publik juga tidak. Karena memang ya itu terjadi begitu saja, disodorkan dan kemudian ditolak. Dan itu sering terjadi. Tetapi ini kan muncul menjadi berita ini setelah wawancara wartawan dengan Pak Mahfud. Kemudian wartawan ada yang memotong beritanya itu tidak ditolak gitu loh. Artinya di dalam bayangannya kan kemungkinan diterima oleh LPSK. Ini yang kemudian menjadi membesar. Jadi itu saja sebenarnya. Sedikit lagi Bang. Maksud saya kenapa kok disampaikannya setelah sudah jelas gitu tersangkanya Bapak FS dan yang lain gitu. Kenapa? Kami tidak menyampaikan. Oke. Jadi bukan kami yang menyampaikan, jadi ada dalam satu pertemuan, salah satu wakil ketua kami itu cerita saja ke Pak Mahfud gitu. Nah kemudian Pak Mahfud ini yang menyampaikan kepada media kan pada waktu itu. Berarti memang momennya aja Pak ya, kebetulan pas gitu Pak ya? Iya. Oke baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Pemirsa, dalam setiap peristiwa selalu ada 3 versi. Versi saya, versi Anda, dan versi yang sebenarnya. You must know. Mafia Amerika kelahiran Italia. Kita lihat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan acara kita. Sebelum saya lanjutkan, saya masih ada pertanyaan untuk Pak Hasto Atmojo Suroyo. Katanya setelah LPSK memutuskan untuk menolak permohonan dari Ibu Putri, itu katanya ada yang mendatangi LPSK atau intervensi lah agar LPSK tetap bersedia melindungi Ibu Putri. Intervensi secara langsung, maksudnya? Mendatangi dan minta supaya LPSK. Kayaknya nggak ada sih yang mendatangi LPSK atau intervensi maupun surat atau apa tidak ada. Tetapi saya melihat sendiri di media sosial ada yang menyesalkan LPSK tidak memberikan perlindungan kepada Ibu Putri ini. Ya kami ini kan satu lembaga yang punya keterbatasan juga, tidak bisa melayani orang yang memang tidak masuk di dalam kriteria yang bisa kami lindungi, Pak Kadri. Baik. Tapi ada pernyataan juga yang beredar, wakil Bapak mengatakan Ibu Putri mengalami gangguan jiwa. Ini juga saya mau luruskan. Karena istilah gangguan jiwa ini kan beredar di media ya. Iya. Kesehatan jiwa. Sebenarnya setelah kami baca lagi, memang bunyinya bukan begitu. Ibu Putri ini menunjukkan tanda-tanda dalam kesehatan jiwanya gitu. Ada tanda-tanda. Jadi dari tanda-tanda itu kemudian disebutkan, misalnya supaya tidak salah saya.
Karena kalau memakai istilah gangguan jiwa ini kan kemudian orang menafsirkan ini orang yang tidak bisa dimintai ke pertanggungjawaban secara hukum. Sebenarnya maksudnya bukan begitu. Baik. Memang ada guncangan, ada depresi, ada trauma yang kemudian saat ini tidak memungkinkan yang bersangkutan untuk bisa memberikan keterangan secara baik, terutama yang berhubungan dengan LPSK. Itu saja sebenarnya. Baik, Pak Asto. Sekarang saya mau pindah ke Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi, mantan Kadipkum Polri. Terima kasih Pak Kari. Gimana Jenderal? Jenderal udah ngikuti dari awal sebetulnya. Apa yang Jenderal tangkap dari pengalaman Jenderal dari bawah sampai jadi bintang 2 yang ditangkap, kira-kira motifnya kemana ini kejadian? Ya, yang saya ambil adalah saya dari bawah sampai ke atas dan saya tahulah kira-kira perilaku polisi itu bagaimana. Itu gitu. Yang tersembunyi maupun yang nggak tersembunyi. Gitu. Cuman biasanya yang tersembunyi kita nggak boleh ngomong kan gitu kan. Oke, dari kasus ini ya Pak Kari. Awalnya itu kan terjadi ya rilis kan. Rilis yang disampaikan oleh Karopenmas waktu itu. Disusul Pak Kapolri, disusul dengan Kapolres Metro. Bunyinya rilis adalah rilisnya adalah ada 2 LP. Berawal dari LP yaitu LP, saya pakai istilah penodongan aja lah yang gampang ya. Penodongan dan pelecehan seksual. Dan kemudian ketika Brigadir J itu, ibu itu teriak, dia keluar, kemudian ditegur oleh Baradae, ada apa bang? Dia balas dengan dor gitu, balas lagi dengan Baradae. Kira-kira gitu rilisnya dan kemudian sayangnya langsung disimpulkan waktu itu bahwa itu terjadi tembak menembak. Padahal itu kan baru tanggal 8 dan kemudian rilisnya tanggal 12. Dari rilis pertama itu Pak, saya yang mantan Barada, itu tahu itu kejanggalan Pak. Enggak usah saya ke jenderal. Itu tahu kejanggalan Pak, itu enggak benar kayak gitu tuh. Lawang yang terjadi ketika polisi datang kan orang mati di situ. Kok yang dipakai LP-nya kok cuma 2, LP penodongan sama LP pelecehan seksual. Enggak dibikin LP ada orang mati. Itu Pak yang kejanggalan. Makanya saya katakan ini kok polisi bodoh banget. Maksud saya itu kalau yang bikin skenario itu bodoh banget gitu loh Pak waktu itu. Tapi waktu itu kan saya nggak ngerti kalau itu skenario kan. Nah belakangnya akibatnya apa? Ketika lihat kejadian kayak gitu tuh, publik langsung wah polisi kita bayar mahal-mahal cuman kok kayak gitu kan. Padahal yang terjadi adalah belakang baru ketahuan ya. Ternyata itu adalah kejadiannya Bapak Sambo itu gedek banget ya karena dengar katanya istrinya dilecehkan. Dendam dia mangkel banget, dia panggil Baradae, kemudian R, Pak itu kuat dan sebagainya. Kita bunuh aja dia, kasarannya kayak gitulah. Langsung dor. Saya nggak ngerti kasusnya ya kalau sampai sekarang itu bagaimana prosesnya terjadinya itu. Tapi yang jelas itu Baradae itu ngaku tembak karena dipaksa oleh Pak gitu kan. Oke, barang gitu, habis gitu Pak Sambo itu tiba-tiba kemudian berpikir bagaimana cara menutupi kejadian saya ini. Panggillah dia semua anggotanya yang loyal pada dia. Makanya ada yang dari Metro, ada yang dari Paminal, ada dari Propos, ada juga yang dari Polres gitu kan. Itu semua adalah polisi yang dekat dengan dia. Panggil oleh dia bilang dia bikin skenario, dor kemarin nanti gini ada yang nyuci darah, ada yang pegang tangnya untuk ini dan sebagainya itu. Yang terjadi kan kayak gitu Pak gitu. Nah, terus tapi kan publik kan sudah sudah mencap bahwa polisi kualitasnya kayak gitu. Padahal ini hanya ulah segelintir dari Pak Sambo yang lagi kalap gitu ya. Di luar kendali, kemudian dia berusaha menutupi kejadiannya gitu. Walaupun dia seorang jenderal, dia punya keterbatasan juga karena lepas kendali ya kayak gitu. Itu yang terjadi kan gitu kan. Nah, akhirnya apa sekarang? Setelah itu terjadi, sayangnya kan selama ini kan enggak pernah ada pengumuman dari polisi ya secara terus terang apa yang terjadi saat itu. Sudah Baradae udah ngaku kok itu
bahwa saya disuruh gini. Kemudian Pak Sambo kemarin udah ngaku saya bertanggung jawab kan gitu kan. Sampai sekarang kan tidak pernah ada pengakuan penjelasan, oh ya yang terjadi adalah ini rekayasa Pak Sambo, kemudian digeneralisir seakan-akan polisi seperti itu kan gitu Pak. Itu yang terjadi sampai saat ini gitu. Nah, sekarang melebar kepada sudah disebutkan Pak gitu ya, bahwa kasusnya seperti itu ya. Kalau menurut saya sekarang tim khusus itu sudah tuntas tuh pekerjaannya tuh. Karena apa? Sekarang kan yang didalilkan adalah bukan kasus tembak menembak. Jadi LP yang 2 itu disampaikan pertama kali rilis itu sudah dianulir. Kan kemarin itu, tapi barusan kemarin. Kalau menurut pendapat saya Pak, itu harusnya dianulir sejak saat itu Pak. Dibikin laporan A bahwa itu ada orang mati gitu ya. Tapi kemudian ada percobaan penembakan, kemudian pelecehan, tapi tersangkanya meninggal. SP3 saat itu Pak. Jadi mestinya tanggal 13 itu sudah bisa SP3 itu kasusnya itu. Jadi tapi akibat daripada itu kan, polisi kan baru ngomong kemarin tanggal setelah Pak Kapolri ngomong bahwa tidak ada tembak menembak. Kemudian kan gitu kan Pak Sambo nembak ke atas kan gitu kan. Nah waktu itu pun ya yang 30 orang itu Pak. 30 orang itu kan ceritanya kan begini Pak. Ketika Bapak Kapolri membuat tim khusus, ya, itu kan karena diarahkan oleh Presiden, kemudian dibikinlah tim khusus. Tim khususnya 4 jenderal di bawah Pak Kapolri loh Pak itu. Pak Kapolri, Irwasum, kemudian Kabar Reskrim, Kabar Intelkam sama SDM itu sudah 4 lapis di bawahnya nih Pak. Dipercaya untuk menyelesaikan kasus ini. Oke, tim sus itu bergerak. Pertama kali yang ditemukan adalah ini ada ini rekayasa kayak gini nih gitu loh. Terus kemudian dalam penyelidikan itu dia terganjal dengan adanya posisi Pak FS yang masih di situ. Walaupun dia sudah dinonaktifkan, tapi dia masih menghalang-halangi itu karena itu. Kapolri mendapatkan input yang berbeda kan Pak. Satu sisi dia masih pengaruhnya Pak Sambo, satu sisi ya tim khusus yang terlalu teoritis lah menurut saya. Dia menerjemahkan kehati-hatian Pak Kapolri itu dengan meneliti semua gitu, tidak berani ambil putusan cepat gitu Pak. Publik kan bertanya-tanya terus Pak. Padahal saya Pak ya, 3 hari setelah itu udah tahu bocorannya Pak, bahwa itu ada orang nyuci darah dan sebagainya. Itu harusnya kan udah jelas itu suatu rekayasa itu. Tapi kan nggak diumumkan Pak. Akhirnya publik ngejar-ngejar terus gitu. Baru reda setelah kemarin Pak Sambo ngomong itu kan, bahwa saya bertanggung jawab. Mestinya begitu Pak Sambo ngomong tanggung jawab itu udah clear Pak. Kasusnya sesuai dengan yang dituduhkan oleh korban, bahwa itu tidak tembak menembak, tetapi adalah rencana pembunuhan oleh Pak Sambo bersama anggotanya, sehingga kasus yang harus dibuktikan adalah 340. Nah kalau untuk 340 Pak, perencanaan pembunuhan itu gampang sekali kan, buktinya sudah ada semua. Pak Sambo udah ngaku, yang lain-lain juga udah ngaku, buktinya masih ada, pistolnya sudah ada. Itu mestinya diberkas langsung dikirim ke pengadilan. Nah, kan kemarin kan orang tuntutan bagaimana motif-motif sekali. Motif itu Pak hanya dibutuhkannya apabila untuk memberikan kepada hakim keyakinan bahwa orang itu memang yang melakukan gitu. Dan untuk menentukan beratnya daripada orang itu bertindak kan gitu kan. Makanya itu sekarang polisi terjebak pada bagaimana motifnya apa. Menurut saya enggak penting banget Pak itu, karena gini Pak. Motif itu artinya nanti ya hanya akan disampaikan oleh Pak Sambo sendiri. Kalau sekarang ngomong gini nanti di pengadilan lain juga. Apalagi motif yang bau-bau kayak gitu, pelecehan dan sebagainya itu. Nggak akan mungkin Pak diekspos gitu. Nah inilah jadinya akhirnya apa? Yang di luar tuntutan liar kayak gitu, kalau menurut hemat saya udah oke lah, silakan motif nanti dilihat di pengadilan. Sekarang ini polisi cepat-cepat memberkas itu. Supaya lancar, mestinya polisi sekarang sudah koordinasi dengan jaksa. Karena ya yang akan meramu tuduhan itu adalah jaksa. Apakah bukti ini sudah cukup apa tidak gitu. Nah sekarang kan mungkinlah sudah koordinasi dengan jaksa itu. Tapi kan kemudian periksa ke Magelang. Apa yang mau dicari Pak sana Pak? Kan nggak penting itu nanti akan terungkap di pengadilan gitu loh. Jadi sekarang ya apapun yang dituduhkan ini, wah ini motifnya gini-gini. Kalau saya sebagai mantan penyidik ya, mestinya ini berkas saja cepat supaya jaksa bisa ngelihat apakah ini 340 bisa cukup bukti apa enggak. Kecuali kalau jaksa nanti kurang ini ya kita kerjakan. Tapi intinya Pak untuk menunjukkan bahwa ini polisi sudah berbuat ya Pak, bekerja
Dan dulu itu adalah kayaknya kok goblok banget ya. Ternyata itu tim abal-abal yang diperintah oleh Pak Sambo itu untuk merekayasa TKP itu. Jadi istilahnya bukan kurang profesional tugas. Kalau menurut saya itu penyidik siluman itu Pak. Itu jelas itu melanggar itu. Kok masih malu-malu dibilang itu masih kurang profesional. Nah kan rakyat nggak ngerti Pak artinya kurang profesional itu Pak. Sekarang lari lagi. Ini Pak kalau pelanggaran profesi apakah dia nggak kena pidana? Kan banyak pertanyaan gitu Pak. Kalau dibilang itu bukan profesi, itu adalah memang kesengajaan membantu karena perintah Pak Sambo. Cuman ini dia melakukan tugas itu ada macam-macam. Ada yang dengan sukarela, ada yang setengah-setengah, ada yang karena terpaksa, ada yang. Kalau yang nggak sukarela itu contohnya Pak, yang bocorkan itu tadi. Pak, tadi malam saya itu yang nyuci TKP. Tadi malam saya yang pegang tangnya itu untuk menekan. Sudah ada itu informasi itu. Jadi itu kenapa nggak terbuka kayak gitu ya. Dibilang bahwa itu dulu itu adalah karena kekilapan Pak Sambo berbuat di luar kendali. Kemudian dalam rangka untuk menutupi kejadiannya itu, maka dia panggil anggota yang loyal untuk bikin skenario gitu. Jadi itu adalah yang dulu tuh kekonyolan itu adalah bukan lambang daripada polisi melakukan penyidikan, tapi adalah itu saya pakai penyidik siluman yang dibuat seperti itu. Dan itu menurut saya bukan obstruction of justice, itu sengajaan untuk merusak TKP memang supaya membelokkan itu. Itu tuh Pak. Jadi tambah lagi satu lah mengenai Ibu Putri itu. Kan wah dia kan dikejar. Oh, dia harus tersangka, Pak. Itu mengancam. Kalau enggak itu jadikan tersangka, nanti akan saya kasih bukti-bukti. Bagi saya itu no problem, Pak. No problem. Menurut saya ya, Ibu Putri itu Pak, kalau pandangan saya itu korban. Korbannya Pak Sambo. Karena dia ngomong kan, istri saya dilecehkan. Dan selama ini Pak, walaupun ada LP pelecehan Pak, sampai sekarang kan kita nggak ngerti Pak. Apakah itu LP dibikin benar? Apa cuma karangannya Pak Sambo? Apakah Ibu itu laporan ke Polres? Kita nggak ngerti Pak. Tapi publik sudah mengatakan Pak itu menyebarkan berita bohong. Nah Bu Putrinya aja diperiksa LPSK nggak datang kok. Gimana kita mengatakan bahwa itu Bu Putri menyebarkan kayak itu? Saya pikir itu ginilah ya, jangan gara-gara kayak gini kemudian di justice oleh by the press itu. Ini harus gini, harus gini. Kalau untuk kesaksian Bu Putri itu Pak, itu kan mengenai masalah motif saja. Biarlah nanti di pengadilan sana Pak Sambo cerita, paling hakim nanya, kamu motifnya apa? Ya karena ini. Paling ditanya istrinya kan. Di sanalah dia akan ngomong Pak. Kalau sekarang ini kita paksa-paksa ngomong, akibatnya seperti itu. Barada yang bolak-balik sana sini kan. Padahal kesaksian itu yang dipakai kan hanya yang ngomong di pengadilan Pak. Apa gunanya kita ngejar motif sekarang? Padahal orang itu mesti akan nggak bisa terbuka ngomongnya. Jadi menurut saya sekarang ini sebenarnya polisi sudah agak mending terselamatkan Pak. Dari tuduhan bahwa polisi itu bohong. Sudah sekarang sudah terjawab semua kejanggalan-kejanggalan itu. Tinggal sekarang cepatlah polisi menyelesaikan kasus ini supaya kejaksaan nanti diuji di sana. Motif biar aja muncul di sana gitu. Jadi nggak usah pusing-pusing ngurus motif itu. Saya kira itu Pak Kali. Jadi mungkin penjelasan singkat saya. Ya, kenapa publik menanyakan motif? Karena yang mengungkapkan pertama kali soal motif itu justru Pak Sambo. Saya mengatakan bahwa istrinya dilecehkan. Jadi motifnya pelecehan. Ya. Ketika ini batal, ya publik mau tanya. Kalau begitu motif sebenarnya apa? Ya. Itu jadi bukan publik. Iya Pak. Pasti publik itu ya Pak. Publik itu kan senang dengan cerita yang sensitif Pak. Pasti dia akan ngejar motif. Itu udah gejala dari para publik. Kita nggak nyalakan Pak. Ya salah yang pertama tadi Pak. Ngapain mengatakan ada pelecehan? Itu Pak Sambo sudah diperingatkan Pak itu oleh orang yang bikin pengakuan itu Pak. Pak kalau Bapak kasusnya begini, jangan pakai motif pelecehan katanya itu. Enggak, ini harga diri saya. Gitu loh Pak. Dulu pertama kali udah disarankan ya, Bapak jangan pakai motif ini, nanti Bapak susah nanti untuk ininya. Waktu itu yang diminta tolong itu nggak ngerti kalau itu rekayasa loh Pak. Dia udah memperingatkan jangan pakai motif pelecehan. Tapi dia tetap nekat, ini harga diri saya, harus pakai itu. Nah akhirnya sekarang terbuka gitu, kan pusing Pak. Iya, jadi saya kira itu hanya mungkin ya karena istilahnya kalau orang lagi sial itu apa ya Pak? Itu jadi dia
sudah disarankan yang baik untuk nutupin gitu, bukan nutupin waktu itu ya, waktu itu kan disangkanya kan bukan rekayasa Pak, tapi dia tetap itu Pak. Dari situ saya kalau menyimpulkan ya Pak, memang itu motif daripada Pak Sambo itu adalah karena harga dirinya terinjak-injak itu aja lah. Tapi kemudian dia luar kendali dan kemudian dia berusaha menutupi diri, tapi kemudian melibatkan orang banyak, akhirnya polisi yang hancur gitu. Saya terima kasih Pak Sambo berani ngomong gitu. Selesai urusannya Pak sebenarnya itu, gitu. Ya, saya lebih percaya itu Pak. Gara-gara ngomong pelecehan itu berita ini meledak. Ya itu. Masa Barada berani melecehkan istri jenderal? Itu sudah diperingatkan Pak. Pak jangan pakai itu data itu modusnya gitu. Tetap beliau mengatakan enggak, itu harga diri saya. Omongan seperti itu aja. Itu Pak. Barada melirik pacarnya jenderalnya nggak berani Pak. Ya. Pernah nggak lihat ya Pak? Ya akhirnya kan teori yang luar berkembang Pak. Masa sih orang gitu kalau tadinya nggak ada ininya. Kan semua berkembang sendiri-sendiri itu Pak. Wah ini kalau begitu sadisnya mesti ada latar belakangnya LGBT. Macam-macam kan yang berkembang itu. Kita nggak nyalahkan publik yang berkembang lagi judi ini Pak, judi online. Ya, akhirnya yang lain-lain diungkap lah itu. Jadi saya kira ini Pak, karena kurang cepatnya polisi memberitahu Pak itu ya. Dan dipikirnya tidak memberitahu itu adalah yang terbaik kalau belum lengkap. Tapi ini justru menjadikan polisi langsung ditonjokin bawa peluru itu. Baru sekarang agak mending karena Pak Sambo ngaku sendiri. Saya bertanggung jawab gitu. Itu polisi terselamatkan dengan alamiah itu. Gitu. Saya kira itu Pak yang kalau menurut pandangan saya yang dari Barada sampai tapi itu, Pak. ngomong-ngomong besar juga pengaruhnya Jenderal Sambo ini Pak. Ya? Iya, yang sukarela datang menolong atau apa sampai 60 orang diperiksa. Kalau 60 orang itu Pak datangnya kenapa banyak itu ya? Itu adalah anggota yang loyalis Pak Sambo Pak. Iya, jadi pengaruhnya besar. Langsung dia telepon, kamu datang sini, harus datang semua Pak. Ternyata datang situlah gini gitu. Ada yang rela, ada yang enggak. Yang setengah rela tuh yang bocorin itu Pak. Sehingga saya 3 hari habis itu tahu kalau itu rekayasa gitu. Baik Jenderal, sementara saya akhiri dulu, kita pindah ke Nasir Jamil, anggota Komisi Hukum DPR. Udah kok. Udah jalan. Terima kasih Pak. Jadi sebelum saya merespon apa yang ingin saya respon terkait dengan pembicaraan kita malam ini, saya sedang juga menonton Bang Karni dengan Presiden RI. Dua stasiun. Iya, jadi satu meja dengan Presiden Republik Indonesia. Di 2 stasiun pada saat yang sama. Luar biasa. Jadi Presiden ILC bertemu dengan Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau pertemuan ini reguler dilakukan, 2/3 masalah di negeri ini selesai. Jadi Presiden ILC dengan Presiden Republik Indonesia. Wah. Nah karena itu sering-seringlah bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Bang Karni. Biar selesai urusan-urusan negara ini. Yang kedua Bang Karni, tentu saja sebagai mitra kerja Komisi 3 itu bermitra kerja dengan Kepolisian Republik Indonesia. Dan kita tentu menjaga institusi. Dan tentu kita berterima kasih juga sebenarnya kepada Presiden Jokowi karena memberikan dukungan moral kepada Kapolri. Presiden bilang agar diungkap secara transparan. Jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut. Dan jaga kepercayaan publik kepada institusi kepolisian. Dan itu kan dukungan moral kepada Kapolri. Di tengah barangkali kebimbangannya, ya, kegamangannya, karena ada informasi ini, informasi itu, dan lain sebagainya. Dan memang terbukti ketika Presiden mengatakan begitu, langsung kemudian speednya udah agak lebih cepat. Dan tentu saja memang Bang Karni, sebahagian publik misalnya mengatakan bahwa ini ibarat gempa dan tsunami. Di mana titik gempanya itu ada di divisi Propam. Dan mereka mengatakan publik itu ya kekuatan gempanya itu 7,6 skala Richter. Saya tanya, kenapa 7,6? Rupanya dikaitkan dengan ulang tahun Polri Bayangkara ke-76. Karena kejadian ini kan setelah ulang tahun Bayangkara.
Jadi titik gempanya di divisi Propam, kekuatannya itu 7, skala Richter. Nah, oleh karena itu gempa itu membuat guncang ya institusi kepolisian. Dan tsunami itu kemudian melibas mulai dari jenderal hingga kopral. Ya, dan kita tahu bahwa kepala divisi pertama dinonaktifkan, lalu kemudian diganti. Begitu juga di bawahnya. Semua dinonaktifkan dan kemudian diganti, bahkan mereka harus menjalani barangkali persidangan etik. Ya. Nah, oleh karena itu, Bang Karni, kami ya mendorong agar kasus ini diungkap secara transparan, ya, secara objektif, ya, secara akuntabel dan bertanggung jawab. Bukan bertanggung jawab saja kepada manusia, kepada Republik atau katakanlah kepada masyarakat Indonesia, tapi juga kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ini penting disampaikan agar ini menjadi pelajaran, ya, menjadi pelajaran karena sekali lagi kita tahu bahwa kepolisian Republik Indonesia itu ada di semua lini, dimanapun kita temukan polisi. Oleh karena itu dia dekat dengan masyarakat. Nah, kalau ini kemudian tidak diselesaikan ya secara bermartabat, maka akan dikhawatirkan public trust ya kepada kepolisian itu semakin rendah. Ada yang mengatakan barangkali kalau dilakukan survei sekarang, ya barangkali public trust kepada kepolisian itu sangat rendah kalau dilakukan survei. Nah, karena itu saya katakan bahwa ini yang harus dijaga. Karena apa? Karena tugas polisi itu adalah melayani, melindungi, dan mengayomi. Dan publik kan kemudian bertanya bagaimana mereka bisa melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat kalau sesama mereka saja tidak dilindungi, kira-kira begitu. Nah, ini kan persepsi publik yang kemudian kita tangkap di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak boleh kemudian gelisah, resah atau kuping kita tipis ketika ada public complaint dengan masalah-masalah yang hari ini terjadi. Nah, karena itu sekali lagi kami Komisi 3 itu Bang Karni mendorong ya Kapolri dengan tim yang sudah dibentuk agar ini cepat-cepat bisa diselesaikan. Kenapa? Kalau tidak nanti masuk angin. Kami khawatir ada penumpang gelap ya yang kemudian masuk dalam permainan ini dengan motivasi tertentu. Karena terus terang saja memang meskipun hari ini memang kepolisian terus berangsur untuk memulihkan ya kepercayaan publik dan kemudian bagaimana meningkatkan profesionalisme, ada masalah kompetensi dan juga ambisi hegemoni internal. Ya. Dan ini nggak bisa kita pungkiri. Nah, karena itu Bang Karni kalau tidak diselesaikan, sekali lagi saya khawatir bahwa ada penumpang gelap yang masuk ya dengan kepentingannya, dengan ambisinya. Dan ini barangkali berdampak nanti di tahun 2023 dan di 2024. Kita akan menghadapi tahun politik. Ya 2023 itu udah siap-siap. Udah pasang kuda-kuda. Ya 24 ya sudah mulai main. Nah, polisi sangat diharapkan untuk bisa menjaga keamanan yang kondusif, ya, ketertiban di tengah-tengah masyarakat sehingga pemilu yang demokratis, yang jurdil dan bermartabat itu bisa dilaksanakan. Oleh karena itu kalau kemudian kepolisian didera dengan kasus ini, bagaimana mereka kemudian bisa mengamankan ya pesta akbar ya perhelatan rakyat yang berlangsung di 2024. Nah, karena itu sekali lagi Bang Karni kami dalam posisi mendorong. Kami tidak masuk atau katakanlah berfungsi sebagai penyidik ya. Kami hanya mengawasi dan kemudian juga meminta ya semacam pertanggungjawaban kepada Kapolri menghadapi situasi ini, apa sebenarnya strategi dan kebijakan yang diambil. Kalau penegakan hukum ya jalan aja terus, ya. Tapi bagaimana strategi untuk menormalkan institusi kepolisian, sehingga kemudian semuanya mengevaluasi, ASDM misalnya mengevaluasi, ya. Kemudian yang divisi atau fungsi-fungsi lainnya juga mengevaluasi, sehingga kemudian ini bisa menjadi pelajaran bagi kepolisian Republik Indonesia. Karena sekali lagi Bang Karni ini seperti gempa dan tsunami. Oleh karena itu Kapolri perlu melakukan upaya-upaya mitigasi agar kembali kepercayaan publik itu bisa normal kembali. Kalau tidak, saya khawatir ya, saya khawatir bahwa
kepolisian itu nanti akan sulit ya bergerak di tengah-tengah masyarakat. Nah karena itu lambatnya, kalau misalnya lambatnya persoalan yang ditangani, diselesaikan, maka seperti saya katakan tadi, bermacam-macam isu itu muncul. Ya, kemarin kita disuguhi dengan isu judi online misalnya. Ya disebutkanlah nama Pulan, jenderal Pulan, kemudian perwira menengah Pulan, dan kemudian juga ada yang di bawahnya, ada bandar dan lain sebagainya, uang mengalir ke mana, perintah dari sini dan sebagainya. Ini kan menambah kusut ya kasus ini. Ya. Dan tentu saja saya percaya bahwa upaya ini kan untuk mendemarketing ya, dan kemudian menjatuhkan orang-orang yang selama ini ya diduga atau kemudian memang dia memang patut dihukum, kira-kira begitu. Ya. Dengan munculnya informasi ini kemudian publik mengatakan, oh pantas, ini memang patut dihukum ini orang karena begini. Nah oleh karena itu sekali lagi memang terlepas orang kemudian mengatakan, oh ini harus diklarifikasi, ini harus diusut dan lain sebagainya. Tapi dalam pandangan kami ini kalau tidak diselesaikan secara cepat, maka akan mengganggu ya suasana kebatinan di tubuh kepolisian Republik Indonesia. Nah itu harapan kami Bang Karni kepada Kapolri ya agar kasus ini bisa dibuat secara terang menderang karena toh publik juga sudah mendapatkan informasi baik dari media sosial maupun media mainstream terkait dengan peristiwa tersebut. Itu harapan kami kepada Kepolisian Republik Indonesia, Bang Karni. Ya, ada yang ingin saya tanyakan. Ada satu lagi yang sebenarnya peristiwa yang terjadi, yaitu dibubarkannya Satgasus Merah Putih. Dan ini apa pernah dipertanyakan oleh Komisi 3? Dari mana dananya, anggarannya, dan apa tugasnya? Udah ada struktur yang lengkap, kenapa harus ada lagi Satgasus? Kalau kita baca di media kan, yang tadi dibilang nama-nama online tadi, itu banyak dari Satgasus yang dimasukkan di situ. Ini pernah nggak dipertanyakan oleh Komisi 3? Pernah juga kita menanyakan hal itu, tapi waktu itu kan ada Satgasus Merah Putih, kemudian juga ada Satgasus yang terkait dengan mengedukasi masyarakat. Yang mereka misalnya melakukan seminar, ya, dan seminar itu terkait dengan nilai-nilai kebangsaan. Ya. Dan memang ini problem di institusi penegak hukum, Bang Karni. Satgasus itu muncul. Ya, dan itu juga nanti kita akan dalami kembali Bang Karni ya terkait dengan pembentukan Satgas khusus yang dimiliki oleh kepolisian. Misalnya di Kejaksaan juga ada misalnya Satgasus Tipikor ya. Padahal ada misalnya Jampitsus ya, ada Jampidum ya, di level bawah ada Aspitsus, ada Aspidum kira-kira begitu. Nah, tapi kenapa kemudian Satgasus itu dibentuk kembali? Ya, katanya untuk melewati hambatan-hambatan yang kerap terjadi kalau dilakukan secara biasa. Jadi semacam ekstra ya, istilahnya organisasi di dalam untuk mempercepat ya. Nah, tapi bahwa kemudian diduga ada penyimpangan-penyimpangan, nah itu yang harus kita luruskan. Ya, niat dan motivasinya barangkali baik, ya, membantu ya tugas-tugas kepolisian, ya sehingga kemudian apa yang diharapkan itu bisa terwujud. Bahwa sekali lagi Bang Karni bahwa ada penyimpangan itu yang harus kita luruskan, Bang Karni. Nah, tapi nanti tentu saja itu juga menjadi perhatian kami, ya terkait dengan pendanaannya, ya. Dan kemudian juga bagaimana operasionalnya di lapangan. Dan mudah-mudahan nanti itu akan bisa dijawab dengan oleh Kapolri dengan baik, Bang Karni. Ya kalau dananya dana operasinya tidak masuk di APBN, harusnya kan DPR udah apaan sih? Memang problemnya begini Bang Karni, setelah putusan Mahkamah Konstitusi, kami di DPR tidak lagi bisa melihat satuan 3 daripada anggaran. Ini satuan besar bukan satuan 3, Pak. Ya maksud saya satuan 3 itu kita bisa mengecek Bang Karni sebenarnya ya. Dan memang lama waktunya. Ya. Jadi waktu itu ada kecurigaan ya bahwa seolah-olah kalau kami mengutak-ngatik atau melihat satuan 3 kami akan mengintervensi
atau menitip ini menitip itu dan lain sebagainya. Sehingga kami tidak diberikan lagi untuk melihat satuan 3 daripada anggaran. Jadi gelondongan Bang Karni. Ya gelondongan. Jadi ada angka misalnya 100 triliun gelondongan untuk ini, untuk ini, untuk ini. Tapi rincian-rincian itu tidak diberikan. Diberikan itu setelah ya misalnya DPR menerima ya APBN tahun sebelumnya. Ya, misalnya kalau kita ingin membahas APBN tahun 2022, 2023, ketika DPR menerima pertanggungjawaban APBN tahun 2022, nah itu baru kemudian mitra kami mengirimkan ya rincian anggaran yang mereka gunakan selama tahun 2022. Begitu Bang Karni, kenapa kami kemudian hanya diberikan gelondongan dari anggaran-anggaran mitra kerja. Dan juga bagi saya DPR tidak pernah ribut soal merajalelanya judi online ini. Padahal udah sampai anak-anak SD pun ikut main karena pakai gini aja bisa main. Iya, betul. Kasino pindah ke sini. Ya hampir semua. Jadi tidak ada sudut negeri yang tidak dijamah oleh judi online. Iya. Ya. Apalagi di masa COVID kemarin kan. Iya. 2 tahun COVID orang di rumah. Ya DPR kemana? Ya, kita juga sampaikan itu Bang Karni. Kita juga tanyakan itu. Begini, kita kan mengawasi ya, kita mengawasi kebijakan. Ya. Kita mengawasi kebijakan. Jadi kadang-kadang ada bayangan ya DPR Komisi 3 ini datang ke kepolisian nanya ini, periksa ini, periksa itu, ya tidak seperti itu. Enggak, dipanggil aja. Ya kita panggil. Itu kenapa dibiarin? Dalam rapat kerja kita tanyakan. Ya, bisa dilihat loh dalam kesimpulan-kesimpulan Komisi 3 kita tanyakan. Dan itu sudah dipaparkan juga terkait upaya-upaya kepolisian untuk menertibkan judi online, bahkan juga kementerian terkait diminta ya untuk menertibkan hal yang sama. Nah, oleh karena itu kan butuh pengawasan, bukan hanya DPR menurut saya, tapi juga pihak-pihak lain, lembaga-lembaga lain atau lembaga negara lain yang punya kewenangan untuk mengawasi itu Bang Karni. Terakhir, ini dalam kasus ini Ketua IPW ya, itu mengaku ada tekanan dari anggota Komisi 3. Ini lebih hebat lagi. Ya, saya nggak merasa menekan ya. Saya termasuk yang disebut ya. Artinya karena dari fraksi PKS ya. Memang waktu itu kejadian ini saya berada di Tanah Suci dan mengikuti pemberitaan-pemberitaan di tanah air ya. Lalu kemudian saya melihat Ketua IPW memberikan komentar, memberikan pernyataan. Lalu kemudian saya tanya ya, Mas Sugeng, saya WhatsApp Mas Sugeng, ada apa di balik langit berita peristiwa itu, saya tanya. Ya kan? Nah kemudian karena saya tidak mau WhatsApp, saya telepon, saya tanya. Saya bertanya saja, ya, karena dia IPW, saya pikir dia punya kapasitas ya untuk saya tanyai peristiwa tersebut. Ya. Nah tiba-tiba dalam satu wawancara dengan stasiun televisi dia menyebut dua anggota Komisi 3 itu meneleponnya. Satu bertanya-tanya, satu ingin mempengaruhinya. Kira-kira begitu. Dan kita juga tidak tahu apakah benar yang satu lagi itu ingin mempengaruhi Ketua IPW tersebut. Dan saya juga tidak tahu apa motifnya menyampaikan itu ke publik. Padahal itu percakapan pribadi begitu. Dan saya menanyakan dia bukan dalam kapasitas sebagai anggota fraksi PKS. Ya. Saya menanyakan sebagai pribadi. Ya karena sebelumnya juga saya bertanya, waktu Bang Johnson jadi Ketua IPW juga kadang saya tanya. Ketika Neta almarhum Ketua IPW juga saya sering tanya-tanya. Dan mereka tidak pernah menyampaikan kepada publik apa yang saya tanya kepada mereka. Jadi Bang Karni, saya juga tidak tahu apa motifnya, apakah ada motif-motif yang dia miliki tersendiri dengan tujuan tertentu sehingga akan memunculkan nama ini, barangkali ingin cari panggung dan lain sebagainya, saya tidak tahu Bang Karni. Tapi yang pasti tidak ada ingin menekan, ya mempengaruhi, karena saya tidak punya kapasitas ya untuk mempengaruhi apalagi menekan-nekan seorang ketua IPW dalam kasus ini. Begitu Bang Karni. Baik pemirsa, di balik keuntungan yang besar selalu ada kejahatan besar. Charlie Luciano, mafia Amerika pendiri kota Las Vegas. Kita rehat.
Pemirsa, kita sampai di ujung acara. Sebelum saya mulai, saya mau apresiasi dulu anggota Komisi Hukum DPR, Nasir Jamil. Dia sedikit dari anggota Komisi 3 yang mau pasang badan dalam acara Jenderal Sambo ini. Rata-rata katanya nggak bisa. Oh, kalau pasang badan bisa tinggal kepala, Bang. Tinggal kiasan. Jadi terima kasih dan apresiasi. Terima kasih, Bang Karni. Sekarang saya mau kepada Sehat Ahli Kapolri, Profesor Hermawan Sulistyo. Bisa ditanggapi semua. Begini, semuanya sudah sangat jelas persis seperti Pak Arianto dari cerita. Yang penting bagi saya adalah ke depan kita mau apa. Banyak kritik, bubarin aja polisi. Dia bilang, ya kita coba aja, sebulan polisinya mogok, jangan ada polisi kerja gitu ya. Apa yang akan terjadi gitu. Itu satu. Yang kedua, ini momen untuk pansos banyak orang tiba-tiba masuk TV. Kalau saya udah bosan Bang Karni, muka saya kan dijadikan iklan sama Bang Karni 20 tahun yang lalu. Lupa dia, muka saya pernah lama dijadikan iklan di sebuah stasiun TV itu. Nah, sudah bosan. Saya pakai baju seenaknya itu maksud saya supaya jangan diundang lagi gitu loh. Diundang terus. Nah, pansos. Apa yang terjadi? Orang ngomong jeplak suka-suka, tidak punya kapasitas sama sekali. Saya 2 hari ini nonton video profesor, nggak tahu profesor beneran apa tidak, dari universitas yang sangat terhormat gitu ya. Bicara, ini Mabes itu artinya mafia besar. Jadi kalau reformasi polisi, bubarin itu Mabes. Pertama kali itu. Hanya ada polda-polda saja. Orang ini sekolahnya di mana gitu. Kalau tidak ada Mabes, hanya ada polda, lalu ada kasus yang kejahatannya lebih dari 1 polda, yang nangani siapa? 1. Lalu anggarannya siapa? Anggaran pusat. Anggaran pusat nggak ada Mabesnya. Logikanya kan begitu. Oke, anggaran dari APBN langsung ke provinsi, ke daerah-daerah, ke polda-polda misalnya. Rebutan siapa mendapat porsi berapa banyak di polda mana kan nggak bisa. Lalu karena polisi di seluruh dunia itu mengikuti struktur organisasi administrasi sipil, dan administrasi sipil kita itu bukan fragmented seperti di Amerika, ada negara-negara bagian. Tidak mungkin itu bisa diterapkan. Ya, sementara di daerah itu sekarang kepala daerahnya itu adalah pimpinan politik, pemenang dari kontestasi politik. Jadi apa? Nanti polisi di Daerah. mana di Jawa Tengah seragamnya merah, ya. Lalu polisi di tempat lain seragamnya biru. Yang seragamnya putih partainya Pak Nasir belum ada karena belum menang kan gitu. Nah, jadi hancur bangsa ini gitu. Nah, Satpam. Nah, dan banyak lagi yang mewakili Indonesia dalam forum dunia kalau ada kejahatan internasional lebih dari 1 negara. Lalu siapa gitu? Nah, kalau ada tikus di 1 pasar, solusinya adalah pasarnya dibubarin. Saya boleh dong usul, karena ada 1 profesor tolol, maka gelar profesor nggak boleh ada. Dicabut aja semua, setuju saya nggak pernah pakai kok. Gitu. Ini profesor loh, katanya dari Undip gitu. Nah, saya sebut aja biar dicari kan gitu. Menyebar kemana-mana.
Nah, masalahnya kalau orang pakai gelar profesor, pakai gelar berderet-deret, MA, MSc, MH, Ember, itu banyak itu. Ini kan gelar kebangsawanan baru. Orang pikir, wah hebat, pintar. Diikuti. Apalagi anggota DPR-nya itu dari daerah yang belum pernah di Senayan. Kalau Bapak ini kan sudah lama di Senayan. Yang baru belum lama di Senayan, pikirannya masih cetek, masih kedaerahan, belum tidak punya visi negara, tidak punya visi kebangsaan, disodori gagasan seperti itu, langsung cari populer, ya udah kita bubarin aja polisinya gitu. Ini bahaya gitu loh. Nah itu satu. Jadi tugas kita adalah melokalisir ini dulu kasusnya, selesaikan dulu. Kasus-kasus yang lain tunggu dulu. Jadi fokus pada penyelesaian kasus pidana Duren 3 ini. Kalau pada kasus pidana, saran Pak Haryanto itu saran semua orang saya kira cepat SP3. Kok SP3? Cepat P21. Jadi cepat masukkan ke kejaksaan bahwa nanti masih P19 ya itu nanti aja. Bola dilempar ke kejaksaan, biar jaksa juga bekerja. Disorot juga, cepet. Jangan dikira yang brengsek ada polisi aja. Jaksa kan juga brengsek. Hakim lebih lagi. Wakil Tuhan di muka bumi katanya. Wakil Tuhannya kayak begitu gitu. Nah, jangankan hakimnya, wartawannya aja juga brengsek. Kenapa? Tidak banyak orang tahu sebelum ada kasus, ada satu penasihat ahli yang dikeluarkan dari komunitas yang sebetulnya merekayasa Pak Haryanto tadi melewatkan satu cerita tentang skenario itu. Sambo minta tolong temannya dibuatkan, oh kita bikin aja tembak-menembak gitu. Saya tidak percaya bahwa orang habis nembak dalam kondisi panik, duduk manis di depan laptop lalu nulis skenario dengan pikiran jangka panjang. Nah, nggak mungkin. Jadi dia butuh teman. Temannya inilah yang membuatkan. Lalu ada akun-akun yang dia bikin. Salah satu yang paling mencolok adalah dia bikin akun patung polisi, lalu polisi patung. Seolah-olah berdialog. Yang satu cerita, oh ini tembak-menembak. Yang satu bilang, itu nggak masuk akal skenario ini. Skenario ini disebarkan lewat buzzer-buzzer, semua publik menangkap dan percaya. Termasuk Bang Karni, oh percaya yang ini, nanti ini. Itu kan skenario semua. Tiba-tiba ada skenario soal judi, soal 303. Nggak, sebelum itu saya nggak pernah percaya dari awal loh. Hah? Nggak pernah percaya Tapi dari Bang awal. Karni bercerita bahwa saya tidak percaya, tapi ada skenario ini, skenario itu. Ya, Publik bahwa lihat. ada skenario itu fakta. Karni Ilyas presiden yang ngomong percaya. Oh ini aku ikut yang skenario yang A-nya Bang Karni aja. Dia bilang oh skenario B aja. Dan itu membuat fragmentasi yang tidak ada gunanya buat republik ini gitu. Nah, lalu apa yang terjadi kemudian? Ketika satu skenario dipasarkan, gagal, dibikin lagi skenario. Saya udah tahu jauh-jauh hari nanti akan ada skenarionya digeser ke Magelang. Kita udah tahu gitu. Tapi mosok sih orang percaya kayak gitu. Lah akibatnya karena juga polisinya terkesan lambat. Polisi masih business as usual. Apa? Dicari ini. Bagaimana polisi mau cepat? Wong tidak ada CCTV, kita semua sudah tahu. HP dirampasi semua, dari semua saksi itu HP diambil, HP baru semua. HP-nya yang lama nggak tahu. Kalau mau melacak jejak digitalnya harus izin Amerika, butuh waktu 8 minggu. Nah, terus labnya, pelnya sudah nggak ada, masih sisa satu. Uji DNA bisa seminggu, bisa 4 minggu, bisa business as usual gitu. Meskipun kerjanya 24 jam. Polisi lupa bahwa tidak ada 1 hari 30 jam. Jadi tidak bisa nambah jam kerja. Nah,
Sementara publik udah teriak-teriak, mana ini. Ketika mana ini, tiba-tiba ada skenario ini. Lalu ada, ini kekaisaran judi gitu. Yang ditempelin beberapa foto polisi itu justru polisi baik. Jadi ketika ditangkepi di Medan, di Surabaya, di itu, muncul lagi skenario berikutnya. Oh, itu hanya untuk membuat alibi supaya tidak ketahuan. Nah, ini orang-orang baik kita kan semua tahu. Lalu bilang, oh ini jaringannya Sambo kuat. Sambo itu nobody sampai dia menjadi Korps Kapolri. Ya. Angkatan 94, angkatannya Sambo itu, ketua angkatannya kan ada Asep dulu, ganti berganti. Yang lama ada Dadang, Wakapolda Sumatera Utara sekarang. Nah, ini orang-orang baik yang kayak gitu. Nanti ketika Kombes pertama itu Dadang menjadi Korps Kapolri di itu posisi Kombes yang paling strategis seluruh Indonesia. Duduk di situ 94. Sambo masih Kapolres di Brebes. Ketika ditarik, kemudian dia masuk duduk di situ karena ada jaringan etnisitas segala macam. Yang terjadi tiba-tiba ada power, center of power itu ada di situ gitu. Nah, dia manfaatkan, lalu dia membangun jaringan teman-temannya, anak buahnya segala macam kayak begini. Itulah antara lain yang 63 orang yang sekarang diperiksa itu gitu. Nah, tetapi lalu ketika pelaku melindungi kelakuannya dengan atas nama prinsip diskresi, yang terjadi adalah publik melihat, oh polisi melindungi dia, melindungi pelaku gitu. Tidak, polisi yang mana dulu, orang dia pelakunya, ya pasti melindungi dirinya sendiri gitu. Yang kedua, oh supaya tidak menjalar, ini lambat, ininya. Lalu pengacaranya bilang, kita yang mendesak 340, ya sudah pasti akan bilang bahwa itu jasa kami. Supaya Anda tahu, tidak, itu yang memerintahkan Kapolri sendiri. Ketika penyidik, ini nggak bisa masuk 340, buktinya hanya ada 338. Kapolri bilang, cari lagi sampai meriksa sendiri. Bagaimana caranya supaya jadi 340 gitu. Jadi jangan dianggap lalu Kapolrinya lemah segala macam karena buktinya tidak ada, dibersihin. Dengan bukti yang bersih seperti itu, apa yang terjadi? Kemudian yang terjadi adalah si sutradara skenario ini bisa membuat lagi skenario C, skenario D segala macam. Nah, kawan itu sudah dikeluarkan dari komunitas, sekarang katanya kabarnya sedang diperiksa. Ya, penasihat ahli Kapolri kan, komunitas itu. Penasihat ahli. Jadi Sahli Kapolri itu ada dua, yang staf ahli sama penasihat ahli. Sahli dan penahli itu beda. Kalau penahli itu ada sipil, kalau staf ahli itu semua polisi. Gitu. Nah ini penahli. Yang tidak ahli, tanya Pak Arianto, ahlinya apa? Dia bekas pegawai koperasi di Media Indonesia kok. Pertanyaannya kenapa jadi bisa penasihat ahli kan gitu. Karena dibawa Sambo, itu temannya Sambo. Rupanya boleh bawa-bawa juga. Iya, tapi ini temannya Sambo. Jadi saya juga bingung kalau level penasihat Kapolri kan biasanya kita tahu kapasitasnya lah. Pak Arianto, meskipun dari jadi, Barada, kan boleh bawa-bawa lah kan begitu. Ya pastilah namanya. Dan satu lagi yang tidak diketahui publik, Kapolri itu sudah mau mengganti, tapi karena ini warisan sebelum-sebelumnya, itu belum sempat ditandatangani, sudah ada kasus ini gitu. Tapi publik mikir, wah ini penasihat Kapolri berarti Kapolri yang nyuruh kayak gitu. Nggak ada itu semua. Fragmentasi di tubuh kepolisian itu, fragmentasi kewenangan yang terjadi seperti itu. Itu Bang. Ya, saya setuju dengan Anda yang awal tadi bahwa ya mungkin sebuah negara tanpa polisi. Apalagi kalau polisi dibubarin. Bahkan departemen-departemen boleh bubar.
Asal polisinya masih ada, negara masih ada. Nggak ada satu soal departemen itu. Sekarang ada suara-suara polisi ditempatkan di bawah Kementerian Dalam Negeri. Itu saya juga agak setuju. Kalau Menteri Dalam Negerinya nanti dari Golkar, Ya, Kapolrinya jadi Golkar ya juga. Bang Karni udah paham apa yang saya tulis 10 tahun yang lalu. Jadi saya nggak akan menjelaskan lagi. Ya saya 10 tahun lalu udah jadi Kompolnas. Jadi Izin Bang Karni, boleh saya tanggapi apa yang Anda mau tanggapi? dari Prof. Kiki? Ya Pak. Ya, oke. Makasih Bang Karni. Yang pertama tadi mengenai... Tapi jangan panjang-panjang. Iya. Ada Iya. Satu giliran. tanggapan sama satu pertanyaan Bang Karni. Yang pertama tadi mengenai jasa atau apresiasi ya. Tujuan kita yang pertama bukan itu. Namun yang kami pertanyakan, kenapa kok butuh waktu 10 hari untuk ada laporan terhadap dugaan peristiwa pembunuhan berencana? Itu yang pertama tadi mengenai tanggapan. Dan ini juga ditegaskan oleh salah satu bosnya penyidik di Mabes yang mengatakan bahwa karena abang buat laporan lah, disinilah jendela kami baru bisa melakukan penyelidikan dan penyidikan. Itu yang pertama. Lalu pertanyaan saya, Prof. Kiki atau Bang Kiki, kalau ini saya bertanya kapasitas Bapak sebagai penasihat ya, pasti tadi kan informasinya banyak, mudah-mudahan bisa dijawab. Mengapa butuh waktu hampir 1 bulan untuk menarik kasus ini dari level Polres sampai dengan Mabes Polri? Kalau memang dari awal sudah ada dugaan rekayasa, mengapa butuh waktu hampir 1 bulan untuk menarik kasus tersebut? Dan ini terbukti, Prof, dengan segala hormat, setelah kasus ini dari Polres ke Polda, disinilah ada permainan juga. Ternyata bisa naik sidik kasus yang tidak ada peristiwa pidananya. Pada saat itu saya ingat sekali di dalam rilis, Mabes itu masih memberikan kepercayaan. Katanya tenang aja kok, level Polres ini masih tetap bisa walaupun ada dugaan rekayasa kasus. Tolong dijawab, Prof. Makasih. Jawabnya gampang. Satu, bagaimana mau cepat kalau semua buktinya nggak ada? Karena dibersihin. Yang kedua, bagaimana bisa dilakukan kalau pelakunya itu yang membersihkan dan melindungi dirinya sendiri. Nah, ini kan polisi yang lain yang penyidik akan melakukan penyidikan juga tidak tahu, kan belum tahu sebelumnya bahwa pelakunya itu jaringan ini yang membersihkan TKP segala macam. Jadi jawabnya itu aja 2. Yang pertama, bukti fisiknya itu nggak ada, itu butuh waktu nyarinya. Yang kedua, ya tadi saya udah sebutkan, sementara publik itu udah minta dekan terus setiap hari. Yang kedua, ini masih belum tahu bahwa pelakunya itu punya teman juga yang ikut melindungi. Alasannya apapun, mungkin uang, mungkin janji karir, mungkin janji perlindungan gitu. Jadi sulit di situ. Dan tidak semudah itu. Karena apa? Nanti kalau dibawa tiba-tiba salah penetapan. Dengan kata lain berarti Prof. Kiki ingin menyatakan bahwa kekuasaan dari Pak Sambo ini melebihi dari kekuasaan Pak Kapolri dan Pak Kabar Eskrim. Enggak, Anda salah. Anda menganggap polisi itu berarti ini satu institusi. Tidak. Itu tadi saya bilang, ada satu orang yang bertindak jahat, yang melakukan kejahatan, lalu diklaim semuanya seperti itu. Ini hebat. Kalau Sambo lebih hebat dari Kapolri, bagaimana Kapolri minta bisa 340? Dan diumumkan sendiri loh oleh Kapolrinya. Tadi saya jelaskan, Prof, bahwa laporan ini awalnya jendelanya adalah dari laporan kami 340. Masalah penerapan itu kan tadi Anda tidak tahu apa yang terjadi. Tiap malam Kapolri itu meriksa sendiri supaya jadi 340 dan beliau yang minta 340. Makanya kita bicarakan apa yang pasti. Makanya tadi saya tanyakan, kenapa kok baru 1 bulan, hampir 1 bulan baru ditarik ke Bareskrim gitu loh. Tadi kan Bapak bilang bahwa sudah ada kecurigaan di awal. Kenapa tidak langsung buat laporan? Model kita A. Kan tidak tahu siapa orang yang terlibat gitu loh. Bagaimana lalu kita mempercayakan orang-orang yang terlibat itu yang melakukan dan buktinya nggak ada gitu loh. Dan ini sehubungan dengan diskresi, Pak Kapolri punya diskresi, Pak Kabar Eskrim punya diskresi, Pak Sambo juga punya diskresi. Masing-masing ini punya kewenangan dan khusus. Nah, itu yang saya bilang, ke depannya harus ada pendidikan tentang diskresi dan penetapan mengenai batas-batas diskresi.
apakah diskresinya administratif atau diskresinya non administrasi. Kalau non administrasi, apakah kelembagaan, apakah individual. Batasnya ini yang memang belum pernah ada karena tidak ada aturan tentang diskresi. Baik, cukup saya kira, Pak. Saya tambahkan ya Pak ya supaya clear ini ya. Jadi gini, saya itu mengikuti persis Pak sejak terjadinya itu apa yang terjadi dan apa yang dilakukan tim khusus dan apa yang dilakukan Barreskrim. Kenapa lama? Itu karena bukan jasa dari advokat Pak yang mengatakan bahwa ini baru disidik, bukan. Memang kita Dari tidak pertama klaim, Pak, tapi kali- itu memang laporan kita. Dari pertama kali saya situ Pak sudah tahu ini nggak benar gitu loh Pak. Bukan kasus pelecehan kemudian tembak menembak, saya sendiri mengatakan itu nggak benar. Dan itu juga sudah Sama-sama sampaikan, Pak kita bersuara Pak. Ya? Sama-sama kita bersuara bilang ini nggak betul, benar. tapi gini loh Pak saya katakan. Iya. Kenapa lama kan itu kan? Iya, enggak, maksudnya ditarik Pak ke Barreskrim Pak. Bukan, tadi kasusnya. kan Bapak kok lama sekali gitu kan. Nah lamanya karena begini, ketika itu sudah saya sampaikan pada Pak Kapolri kan bikin tim khusus, ya nggak? Enggak, bikin tim khusus, yang saya dengarkan bicarakan, dulu. ya sebentar Pak, yang saya bicarakan bukan laporan kita Pak, mengenai dugaan peristiwa Bukan, kekerasan ini, saya seksual dan tahu. pengancaman. Bapak Kenapa kan kok lama banget ditariknya gitu loh? Bapak kan mengatakan kok ini kayak gini kok udah kita, kalau nggak kita laporkan nggak ke situ. Salah Bapak. Sejak pertama kali itu saya tanggal 11 itu saya udah tahu itu janggal. Dan kita sampaikan itu bocoran-bocoran bahwa ini direkayasa. Saya sampaikan Pak Kapolri Pak. Betul. Udah gitu Pak Kapolri kan bisa bikin tim khusus ya. Saya sampaikan Pak ini loh Pak bocorannya Pak kemarin dan gitu lagi dan kami ini yang mencuci darah dan kami yang ikut ini. Jadi kan itu udah jelas itu bahwa itu ada rekayasa kan itu. Tapi kemudian kesulitan Pak Kapolri adalah ketika tim khusus itu menyidik Pak. Di situ masih ada Pak Sambo yang sangat berkuasa itu. Gitu loh Pak. Sehingga Pak itu penyidik itu mau manggil juga nggak bisa. Dipanggil nggak datang. Akhirnya Bapak Kapolri itu manggil sendiri tuh. 25 orang ditanya mulai jam 2 sekarang sampai besok ditanya oleh Pak Kapolri. Ya kan? Satu Pak Kaki. Dan dari situlah Pak Kapolri tolong terus yang lurus gitu. Jadi terkendalanya karena Pak Sambo waktu itu sudah dinonaktifkan Pak. Tapi masih berperan di situ. Akhirnya setelah didesak dan kemudian diambil keputusan bahwa itu jadi 30 itu jadi nonaktif itu. Barulah itu jadi cepat sekali itu kan. Baradae ngaku. Seminggu kemudian Pak Sambo ngaku. Lalu ngaku. Jadi bukannya karena ini dilindungi bukan. Itu karena prosesnya terganggu ya karena tim khusus nggak bisa bergerak dengan baik. Selama Pak Sambo dan kawan-kawannya itu ada di situ gitu. Setelah itu dikerangkeng, gampang ini. Lancar semua. Kebetulan ditambah dengan pengakuan daripada Baradae itu yang bagus dia bahwa dia mengaku begini. Ditambah lagi dengan pengakuan Pak Sambo mau bertanggung jawab. Itulah jadi cepat gitu loh. Jadi mohon ini jangan ditafsirkan kok lama. Itu jawabannya. Baik, Jenderal. Izin Pak. Cukup saya kira. Satu kali lagi. Saya kira cukup. Pak Lut. Apa nih pertanyaannya? Apa Bapak Presiden? kesimpulan Pak Lut sebagai pakar pidana dalam kasus ini? Oh, baik. Nah, yang pertama mungkin perlu dipastikan bahwa nggak ada yang menginginkan kepolisian bubar itu udah pasti. Tapi juga ada dalam tidak di Indonesia semakin sedikit polisi justru kejahatan semakin rendah. Semakin banyak polisi, semakin tinggi kejahatan. Ada juga, saya kira itu ada di dalam bacaan kan gitu ya. Prof Kiki saya kira tahu. Jadi nggak ada yang menginginkan. Tapi yang kedua, kita harus melihat lebih luas saya kira permasalahan ini. Nah, kalau disebut oknum, itu tadi kalau disebut oknum, itu mungkin 1 orang atau 2 orang. Tapi kalau sekarang bilangannya 40 saya kira ya. 40 orang sekarang yang diperiksa kan itu ya. Yang diperiksa. Maka itu bukan soal individual lagi. Nah, Pak Hasto pernah mengajarkan ke saya itu struktural. Jadi ada relasi, ada pola-pola hubungan yang perlu ditinjau saya kira di sana. Yang perlu ditanya. Nah, jadi ini yang saya kira yang sangat penting diperhatikan dalam hukum pidana ada diajarkan begini Pak Karni. Istilahnya judicial caprice ya, mungkin saya kira Prof Kiki juga tahu. Orang seketika tidak percaya pada hukum
dan penegak hukum itu dari cara mereka menangani satu perkara. Jadi cara menangani satu perkara sehingga tidak percaya, kan begitu ya. Nah makanya tadi ada perdebatan kenapa lama, motivasi dan lain sebagainya. Oke, sekarang untuk ada 3 aspek saya kira dari masalah ini yang perlu dilihat. Pertama dari keadilan untuk Joshua sendiri yang menjadi korban sekarang ini, ya, keadilan untuk dia. Tapi yang kedua ada lagi yang lebih penting lagi adalah tentang kepolisian itu sendiri, ya, tentang institusi kepolisian itu sendiri. Karena responnya ya terhadap perkara ini. Baru yang ketiga yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana. Jadi 3 aspek saya kira. Nah yang pertama yang berkaitan dengan keadilan untuk Joshua seperti sebagaimana kita tadi dengarkan dan juga lihat di media, karena Presiden sudah memberikan perhatian, maka sudah semakin terbuka, sudah semakin terkuat. Tadi pasalnya 340 ya. Tapi sebenarnya tindak pidana juga di sini tidak tunggal ya. Ini konkursus nih. Konkursus realis ya. Mungkin ada penganiayaan, mungkin, tapi kita nggak tahu. Ini tergantung hasil dari otopsi. Jadi sebelum terjadi penembakan mungkin ada penganiayaan. Tapi yang bisa menjawab ini otopsi. Baru yang kedua, pembunuhan itu sendiri. Yang tadinya tembak menembak sekarang sudah terang benderang bahwa itu penembakan, kan begitu. Nah, yang ketiga, obstruction of justice. Ya, jadi menghilangkan semua barang bukti atau bukti-bukti yang berkaitan nanti dalam proses pembuktian. Nah, yang keempat itu laporan palsu. Ya, kan ada laporan palsu, kan ada LP yang kemudian telah dinyatakan bahwa itu enggak ada. Jadi ada 4 ya tindak pidana yang perlu ya saya kira dipastikan ya apakah ini benar atau tidak. Kalau benar ini harus dibawa ke pengadilan. Dan ingat ya, kekuasaan polisi sangat besar dalam sistem peradilan pidana. BAP itu menjadi ruang lingkup seluruh perkara ini. Kalau itu dibuat sempit, ya maka itulah nanti yang akan diadili oleh hakim. Itu yang dibawa jaksa nanti ke pengadilan. Nah itulah sebabnya ketika berbicara dominus litis dalam sistem peradilan pidana, itu bukan jaksa, polisi. Ya, polisi. Nah coba misalnya sekarang kita lihat. Yang banyak dipergunakan sekarang untuk memproses, kecuali yang 4 orang ya yang jadi tersangka, ini sudah dipakai KUHAP. Tapi yang lainnya nggak dipakai KUHAP, tapi yang dipakai Perpol. Pertanyaannya sekarang, apa Perpol itu undang-undang? Tadi saya diskusi secara informal dengan Pak Arianto, justru sebenarnya blessing in disguise. Kalau yang dipakai dari awal KUHAP, ya maka justru semakin kabur. Karena untuk menetapkan tersangka kan hanya perlu ada 2 alat bukti. Nah ini kan bisa dikarang aja kan alat bukti ini, belum ditemukan alat bukti nanti selesai. Tapi justru ya pendekatannya dengan tim khusus itu maka lebih cepat terbuka. Nah jadi apresiasi terhadap pimpinan Polri kan yang kemudian menjadi pendekatan ya yang tajam sehingga bisa terungkap. Tapi kan ada tinggal permasalahan ya. Permasalahannya tentang institusi itu polisi itu sendiri. Ya, tentang institusi itu polisi itu sendiri. Nah, kalau itu dibenarkan, maka di sini mencerminkan ada ketidakseimbangan nanti dalam sistem. Dia terlalu dominan di dalam sistem itu. Artinya dia bisa memilih ya peraturan mana yang mau dipakai. Apakah itu Perpol yang sifatnya internal, walaupun kalau kita lihat Perpol itu tidak lagi soal internal, tapi itu sudah bisa berlaku umum. Ya, kalau saya baca tentang Perpol itu berlaku umum. Perkap mungkin yang lebih internal. Jadi dengan kata lain, kepolisian sekarang itu bisa membuat undang-undang jadinya. Ya, ini berbuat undang. Jadi ini persoalan yang jadi besar. Akhirnya saya jadi ingat ya apa yang ditulis Daniel Eslev ya. Mungkin Pak Karni pernah baca itu politik hukum di Indonesia. Yaitu adanya rivalry dan adanya kecenderungan to have more dan to be more. Nah ini diulang lagi oleh Daud Yusuf saya lihat dalam bukunya Anak Tiga Zaman. Jadi kita menghadapi satu soal sekarang ini. Nah mungkin untuk DPR ini penting karena berkaitan pada akhirnya politik hukum kan begitu ya. Di mana
instansi ini, ya apakah itu kepolisian, kejaksaan juga sama saya kira, yaitu kecenderungannya to have more daripada to be more. To have more itu maksudnya mengakumulasi kekuasaan yang lebih besar pada dirinya, tapi tidak berusaha untuk to be more. Sistem peradilan itu yang lebih baik. Tadi kalau dikatakan mengenai motivasi, misalnya tentang perjudian, LGBT, segala macam, itu sudah ada dalam pikiran orang. Bahwa polisi melindungi judi sudah ada dalam pikiran orang, di pikiran dalam masyarakat. Apakah betul atau tidak? Ya, mungkin hal lain soal hukum, tapi itu sudah dalam keyakinan juga, tidak hanya dalam pikiran, udah keyakinan. Karena mungkin ada punya pengalaman-pengalaman juga. Nah, oleh karena itu maka ini menjadi momentum sekarang ini untuk melihat lebih jauh lagi ke dalam. Oke, kita simpati terhadap korban dalam hal ini Yosua. Jadi justice for Joshua itu sudah mulai jalan. Tinggalkan pertanyaannya adalah apakah semua orang yang terlibat akan dibawa ke pengadilan atau tidak? Atau hanya diseleksi, kan dipilih orang-orang yang paling lemah di antara katakanlah 40 kan sekarang ini. Kalau udah 40 sebenarnya bukan oknum lagi, udah institusi itu. Ya, artinya udah institusi kalau 40 orang. Ya terlepas tadi mengatakan bahwa itu kawanannya Sambo kan begitu kan kira-kira kan begitu teman-teman dekatnya. Tapi kalau di dalam institusi bisa ada kawanan yang seketika dia bisa bergerak gitu untuk kepentingannya, itu udah persoalan institusi menurut saya. Nah, oleh karena itu maka ya ada kaitannya dengan politik hukum yang berkaitan dengan kepolisian ini. Bukan soal dimasukkan dia ke satu kementerian sehingga nanti politik berpengaruh. Tapi dilihat dari sistem peradilan pidana ini enggak imbang. Dia terlalu besar sehingga subsistem yang lain itu kecil. Sehingga tidak jalan lagi. Sebenarnya saya bisa mengatakan bahwa peradilan pidana itu dikendalikan oleh polisi, oleh penyidik. Karena tergantung apa yang disajikan. Sebab yang namanya BAP itu tidak saja dibaca jaksa dan menjadi dasar membuat surat dakwaan, tapi juga harus dibaca hakim sebelum sidang. Sampai nanti juga banding dan kasasi, hakim tinggi, hakim agung harus baca. BAP itu eksplisit itu di dalam KUHP. Nah, dan kita tahu memang KUHP itu adalah merupakan juga kemenangan dari kepolisian di mana menganut konsep yang disebut diferensiasi fungsional. Polisi pulau tersendiri, jaksa pulau tersendiri bikin jembatan yang namanya pra penuntutan yang sama sekali tidak jalan. Nyaris sekarang kalau dalam sistem peradilan pidana nggak ada yang bisa mengendalikan polisi dalam kaitannya dia sebagai penegak hukum atau penyidik. Nyaris nggak ada. Yang disebutkan itu kan pra peradilan. Tapi itu post factum. Dan itu sifatnya administratif pembuktiannya, tidak substansial. Jadi itulah sebabnya dengan enteng polisi akan mengatakan, ya kalau kamu ada keberatan bawa ke pra peradilan, kerja tahu dia pasti menang. Pasti menang karena sistem itu sudah menguntungkan diri sendiri. Nah oleh karena itu maka menurut saya ini momen untuk melihat ke dalam, kalau ini dipertahankan terus, kejadian seperti Sambo itu tinggal menunggu waktu. Ya akan bisa terjadi. Nah yang ingin saya mau katakan ya artinya baik sebagai praktisi tapi juga sebagai akademis ini berbahaya. Ini potensial akan berbahaya. Karena pertanyaannya kan sudah kan quo vadis polisi kan itu kan sekarang ini. Kok polisi yang seharusnya penegak hukum justru mempertontonkan ya dengan mudahnya ya bisa menutupi satu perbuatannya yang jahat kan gitu. Jadi artinya ini eksis ya sebagai values ya yang ada di dalam kepolisian itu sendiri. Kita cinta polisi makanya kita kritisi ya kan. Jadi nggak ada yang menginginkan polisi itu harus bubar. Kita perlukan polisi walaupun ada yang membantah. Bukan berarti semakin banyak polisi kejahatan semakin menurun, justru sebaliknya. Ada pengalaman di beberapa tempat polisi nggak ada, justru kejahatan juga nggak ada. Polisi ada, justru kejahatan muncul. Jadi artinya ya polisi dengan kejahatan kadang-kadang nggak bisa kita bedakan kan gitu. Nah itu saya kira yang sangat berbahaya. Nah oleh karena itu keadilan untuk Joshua itu saya kira sudah on the right track. Tinggalkan pertanyaannya sekarang ada berapa, apakah semua pidana ini disidik kan gitu dan dimajukan bahwa soal benar atau tidak biarlah hakim yang memutuskan bukan polisi yang memutuskan kan gitu apalagi dalam kasus sekarang ini orang meragukan independensinya kan konflik of interestnya kan banyak sekali jadi 4 ini menurut saya yang ada dalam pikiran orang dibawa ke pengadilan. Yang kedua
40 apa 40 orang yang disebutkan yang telah diperiksa itu dalam tim sus itu, ini menurut saya ya kalau memang ada buktinya, ya cukup buktinya, dan saya yakin kenapa mereka sampai kemudian diperiksa oleh tim sus dan kemudian ditempatkan di tempat khusus, karena ada bukti saya kira. Tapi menurut saya biarlah jangan kepolisian yang membuktikan, ya terbukti atau tidak, biarlah misalnya pihak yang ketiga, dalam hal ini kan dibawa ke pengadilan. Itu juga tantangan yang lain. Dan yang ketiga saya kira bahwa sekarang memberikan kepada kita satu kesadaran, jadi di satu sisi ada aspek positifnya dari kasus ini, bahwa perlu ada pembenahan dalam sistem, di mana sistem dalam sistem peradilan pidana kekuasaan polisi itu udah terlalu besar, sehingga mekanisme nggak jalan. Kan mestinya kan harus sama supaya bisa sama, karena kan penyidik itu kan bagian kekuasaan kehakiman, sama seperti jaksa, penuntut umum, dan juga advokat, ya. LP juga. Jadi harus ini kan harus mekanismenya jalan. Tapi kalau satu terlalu gede, yang lain terlalu kecil, artinya kan sistemnya nggak jalan. Jadi ini memberikan catatan kepada kita ke depan dari kasus ini, ya, supaya jangan terulang lagi. Kalau tidak, itu akan terulang lagi saya kira itu ke depan. Saya melihat begitu. Jadi jangan terjadi judicial caprice itu, Pak Karni. Judicial caprice itu maksudnya adalah cara polisi merespons kasus yang sangat serius, ya, menjadi tidak baik, kan, karena tidak baik menjadi orang tidak percaya kepada polisi dan kepada hukum itu sendiri, dan itu yang berbahaya saya kira. Baik, terima kasih. Pemirsa, saya kira tagline malam ini adalah Justice for Yosua, keadilan untuk Yosua. Dan ini adalah hari ke-40 Yosua meninggal dunia. Anda bisa membohongin satu orang sepanjang masa. Dan Anda juga bisa membohongin semua orang satu kali saja. Tapi Anda tidak bisa membohongi semua orang sepanjang masa. Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika. Kita ketemu LP yang akan datang.